Ketika keduanya kembali dan melihat api, mereka terkejut karena mereka tidak perlu lagi makan makanan mentah. Tepat ketika mereka sedang gembira, pria itu mulai meremehkan pria muda itu. Pemuda itu tidak punya pilihan selain berbagi makanan dengannya, tetapi pria itu tidak menghargainya. Ketika mereka sedang memancing, mereka membelah gubuk jerami itu menjadi dua. Kamar pemuda itu terlalu kecil untuk menampung siapapun, sehingga dia tidak tahan lagi. Dia bertengkar hebat dengan pria itu dan dengan marah bersumpah bahwa dia tidak akan memberinya makanan lagi. Setelah anak muda itu pergi, gadis itu meminta pacarnya untuk segera meminta maaf karena mereka tidak mungkin bisa bertahan hidup tanpa anak muda itu. Tetapi lelaki itu bersikeras bahwa ia akan melakukannya. Tetapi tak lama kemudian ia malah ditampar. Tanpa kacamata ia tidak dapat pergi ke dalam air, jadi ia hanya bisa mengambil beberapa kepiting di pulau untuk mengisi perutnya. Di sisi lain, anak muda itu dapat menangkap ikan besar setiap harinya dan seringkali diam-diam memberikannya kepada gadis itu untuk dimakan. Sebagai balasannya, gadis itu pun berbagi api dengan anak muda itu, tetapi asapnya terlalu tebal dan pria itu segera menemukannya. Tanpa berpikir dua kali, dia berasumsi orang itu telah mencuri korek apinya. Kedua lelaki itu bertarung dengan sengit di pantai dan lelaki itu akhirnya berhenti dengan harga seekor ikan. Namun dia juga memperhatikan kacamata selam pemuda itu. Ketika pemuda itu masih tertidur, lelaki itu diam-diam membawanya pergi dan dengan bersemangat memulai memancing di laut. Namun tak lama kemudian dia tak lagi bahagia. Ketika pemuda itu terbangun, dia mendapati kacamata hitamnya telah hilang. Jadi ia menanggalkan pakaiannya dan pergi untuk melunasi hutangnya kepada lelaki tua itu. Tidak peduli bagaimana gadis itu mencoba menghentikannya, itu hanya hal yang sia-sia dan gaun kasar miliknya terjatuh selama pergulatan. Ketika lelaki itu kembali dan melemparkan kacamata kepada pemuda itu tidak marah. Sebaliknya dia menatapnya dengan tenang. Pria itu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi saat kembali ke gubuk, dia dengan gembira memperlihatkan jalannya kepada sekasih. Akan tetapi kekasihnya yang sudah beberapa hari ini lapar tidak jadi makan dan menghindari tatapannya. Saat lelaki itu terus menanyainya, ia akhirnya menyadari bahwa hanya dalam waktu singkat rambutnya telah tumbuh hijau. Pria itu langsung marah besar dan tidak peduli seberapa keras gadis itu berlutut di tanah dan memohon, dia tidak bisa menerimanya. Ia menjambar rambut pacarnya dan dengan marah menyeret ke gubuk anak muda itu. Lalu ia pergi dengan sedih dan membuat keputusan berani di dalam hatinya. Saksikan keseruan lainnya hanya